Medio. Gak, saya kasih gambaran aja ya. Ini gedung nih. Gedung. Pagar. Ada pos di depan. Nah, tulisannya pos satpam. Pos satpam. Tapi memang Pos Jerry. udah mabuk dia langsung bilang kita cari binatang-binatang biar saya hirup jiwanya. Serius, ini lucu banget. jadi saya teman saya kita bertiga naik motor, jalan ketemu ini toke. Dia berhenti saya hirup ini nyawanya dia dulu. Mati tokenya terus. Nggak mati, masih jalan. Karena gue masih penasaran sama kejadian tamu itu, gue coba tanya-tanya nyokap atau kerabat atau tetangga yang meninggal, ada yang meninggal nggak waktu itu. Terus kita baru pas lagi ngomongin itu nggak lama, gue benar waktu itu ada kerusuhan suku yang cukup besar di Kalimantan dan banyak korban jiwa di area rumah nenek gue. Kejadian sampit dan itu berarti. Kembali lagi di podcast yang ditunggu-tunggu semua orang di muka bumi ini. Betul sekali. Yaitu podcast Balada Plus 6 2. Karena ada Jerry mungkin dia yang plusnya kali. Coba ulang ya. Boleh. Balada plus, bilang plus gitu Jer. Oke. Kembali lagi di podcast Balada Plus. Kenapa plus ya begitu? Kan plus tambah. Tapi kan bisa kayak gini. Ultraman mas. Kayak Ultraman mau multi. Ya ulang lagi. Kembali lagi di podcast Balada Plus 6 2. Jangan diturunin dulu. Ulang. Kembali lagi di Balada Podcast Plus 6 2. Terima kasih. Kita kedatangan debt collector. Ya, seperti biasa ini podcast salah satunya yang hashtag ngakak semuanya. Betul. Dan kalau mau lihat di mana, Duik? Di tip-tip kalau lu mau semua lengkap dengan visual dan segala macam. Kalau lu cuma mau dengerin audionya aja, mau denger suara gua dan Mas Kuku yang bagus-bagus ini, bisa di Noise dan Spotify pastinya. Kalau mau dengerin tangisan anak kecil di mana? Wah. Di sini bisa tuh. Bisa. Coba lihat dengar. Pendengar juga mungkin dengar deh. Kadang masuk frekuensinya. Lu sering serius selama kita syuting? Itu jangan udah. Bukan buat kan? Wih, ini serem banget nah. Bulu kuduk gua enggak sih. Lu jangan kayak konten-konten orang deh kayak lampunya harus merah. Gue masih nunggu. Belum keluar. Belum keluar kan? Belum? Mana? Tadi belum kedengeran. Tadi kedengeran sedikit. Ngarang. Suara laparmu mungkin. Enggak. Suara lapar gak ada bayi di dalam perutnya, gak ada bayi. Kirain suara lapar. Enggak, lu jangan bercanda dong. Gue tuh temenan sama lu tuh biasanya gak kayak gini Masku. Tiba-tiba langsung jadi mistis. Ya, terlepas dari tadi mungkin gue nggak dengar soalnya, terlepas dengar atau enggak mungkin itu karena memang ada ya kayak gitu ada tau. Lu percaya? Gue tuh kadang suka nggak tahu ya ini emang turunan apa gimana, suka kayak sekelebet ada. Kita tuh semua ada. Kita kan dunianya berbeda. Iya. Jadi di sana kita enggak. Bukan. Ya, karena kan saya ini setan di sini. Dunia berbeda. Kita di dunia 4 dimensi. Mereka 4 dimensi. Maka bisa nembus segala macam. Kita enggak bisa nembus. Yang bisa kita tembus juga itu kita ada sih, manusia bisa nembus. Cuman enggak semua orang. Paling ada pejabat-pejabat bisa menembus lalu lintas. Itu bisa. Tapi kalau mereka bisa menembus segala macam. Ya, itu emang ada dunia. Cuman kadang-kadang mereka suka kelewatan tuh, kelepasan. Maksudnya kayak ketembus pas kita deh, makanya kelihatan. Makanya gitu sekelebet kelihatan. Iya, gue tuh suka sekelebet itu pasti ada. Turunan gak sih gue tuh kalau kayak gitu-gitu tuh? Maksudnya kayak sekelebet ngelihat. Apa cuman gua aja atau lu juga kayak pernah ngalamin hal kayak dibuntut mata tuh kayak kok kayak ada yang liatin ada gua. momen tertentu aja. Ada pasti. Lu juga pasti pernah kan Jar ya? Pernah dong kayak ngalamin. Kayak gimana? Waktu masih jadi security di Bali kan, saya juga jaga malam. Oh iya. Itu tahu ketindian nggak? Yang kalau enak dong.
Ini setan yang tinggi bukan cewek. Kalau Enggak, lu juga kalau brengsek cewek yang masuk. tinggi kan saya. Enggak, lu brengsek masuk asli. Bentar dulu. Ini kan Nih, mistis. lu tahu Paman Gober nggak? Lu tahu Paman Gober nggak yang di Donald Bebek? Tahu nggak? Ya. Tahu kan dia punya harta yang segede rumah ya. Ketiban duit, maksud gua ketindihan duit enak, maksud gua itu emang apaan lagi? Iya, maksudnya Oh, ketindihan Lu kue kacau. pukis, ketindihan kue Enggak, mana ada orang ketinggalan gue pukis. Ngomongnya itu pemikiran saya ketindihan. udah aneh. Orang ketindihan enggak ada kalau ketiban kue pukis ada. Masa ketindihan pukisnya gede banget apa? Enggak, lu parah Ya sih, kalau asli. orangnya Enggak. kurcaci ya. Ya Dia udah serius banget lu asli gue ngeliat. Aku pernah, karena aku kan security, aku pernah jaga malam bla bla bla. Ketindihan gitu, Iya. ketindihan cewek enak. Kata lu kan nyengir ya. Kata gue nih udah orang timur. Ya, kalau- ngomong udah serius, udah bercanda. kalau Iya, gue ngeri keting- dipukul. kalau Gue nggak bilang ketindihan cewek, dia bilang ketindihan doang. Iya tuh. Terus gue bilang enak dong. Enak. Oh iya, enak, Gak iya. ada ceweknya. Ya. Jadi gimana Lu ketindihan ketindihan? Dia apa? pas jaga malam. Ketindihan. Tahu ketindihan nggak? Yang kalau kita kayak tiba-tiba ketiduran terus kita sadar nih kalau kita ada ketindihan, nggak bisa bangun, nggak bisa bergerak apapun. Pasung terus pasung kali mas. Oh Pasung dulunya apa? dipasung. Bukan, Ya, kita ini ngerti serius, sih. serius. Sekarang pasung memang harus sudah tidak ada ya. Pasung tuh nggak boleh ada lagi Tidak ada. karena jahat itu perlakuan yang jahat Mungkin untuk ini manusia. trauma bagi lu, tapi nggak apa-apa lu bisa Nggak apa-apa, speak up, ceritain aja spill ya. aja, spill. Di sini siapa sih orangnya? Siapa orangnya? Setan ini serius cerita setan. Iya. Jadi wak- ketindihan. Jadi pas waktu itu kan saya jaga malam kan. Pas ini Ngapain dijaga malam kan tidak Iya, kemana-mana. Jadi apa bulan bulan, lu gini-giniin. malam Jangan itu- pergi gitu. Jadi kebetulan waktu itu saya jaga bintang. Oh, lah, bintang Emon, bintang BT. Bintang BT. Mana dong? Bintang Kejora Yang Lesti. mana dulu? Yang mana? Yang bener dong, jangan bercanda mulu dong, Jen. Enggak, ini serius. Kan Kita saya tuh kerja cerita horor, kerja ya. security. Heeh. Waktu itu saya jaga gedung kosong. Lah gedung kosong apa yang dijaga? Ya, Gak ada tapi- isinya. Wah, kosong juga. Udah gedung kosong yang dijaga kosong. Serius. Tapi ini Apa? memang Mau lari fakta. gedungnya mau Fakta, lari. 2016. Mau lari ya? Mumpung kosong gitu. Maksudnya ini fakta 2019 tuh saya jaga waktu itu sebelum jaga di toko surfing, saya jaga di gedung kosong Gedung ini. kosong. Di toko surfing jaga apa? Jaga ombak. Oh iya. Takut lari, ombak pasti Ayo lari. naik, ini saya yakin ombaknya biar di atas gitu. Papan kan. surfing. Jadi yang mana dong yang Ya, benar? pelan-pelan. Jadi Gedung kosong ini. Gedung kosong. Itu gedung tuh mau buat jadi apa tempat laundry besar, tapi belum ada surat izin, kita jaga. Ilegal. Astagfirullahaladzim. Masih ilegal. Jadi ilegal lu jaga-jaga Belum gedung ada- ilegal. Kejahatan. Kejahatan. Bukan kejahatan ya, saya yang penting dapat uang aja. Mau ilegal atau apa yang penting uang. Oh, iya. Jadi waktu itu saya jaga malam. Terus Nah, gedung ini besar, ada Iya. pagar. Kalau kecil kandang. 200 sama kandang. Tapi di dalamnya ada kandang juga. Dalamnya orang terus makin ilegal aja udah. Penyekapan. Kapan? Enggak, saya kasih gambaran aja ya. Ini gedung nih, Gedung. pagar, Pagar. ada pos di depan. Nah. Tulisannya pos satpam. Pos satpam. Tapi memang Pos Jerry. Dari siapa satpam? Oh, pos satpam. pos. Jadi pas jam 6 harus nyalain lampu. Pos apa pas jadi? Tadi pos, sekarang pas. Pos pas. Pas jam 6 nyalain lampu. Jangan nyalain lampu. Nyalain lampu. Enggak sholat. Kristen saya. Oh. Jadi kan kontak lampunya tuh diputarin kayak gini. Tak 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 yang di gedung itu. Terus kan balik ke pos. Jam 11 malam. Saya Tar ngantuk. dulu, kok dari jam 6 pagi ke 11 malam? 6 Cepet sore. banget. Oh, 6 sore. Ya. Masa yang pagi nyalain lampu? Iya. Belum masih gelap 6 pagi kan? Iya. Jam 7 baru matiin. Kan Indonesia bagian tengah udah terang. Oh, iya. Lebih dekat dengan matahari. Jadi saya nyalain lampu. Jam 11 saya udah mulai ngantuk. Ketiduran saya. Nah, kerjanya nggak bener dong. Iya, Ketiduran. ini mah kesalahan lu. Ini mah kesalahan lu. Siapa suruh gedung kosong? Ya sama suruh mau jaga. Apa suruh mau kerja di tempat begitu? Kan bos saya bilang ini gedung kosong. Jadi kalau yang penting kau ada di situ aja. Mau kau tidur mau apa, yang penting ada security. Mau meninggal juga nggak masalah. Yang penting Jadi saya ada. pikir oh gedung kosong nih aman. Nggak ada apa-apa itu, kalaupun pencuri datang saya persilakan, nggak ada kosong.
Ada kan ada itu tapi Ada kan ya lampu listrik, ya itu Tadi penting ambil lampu-lampu. listrik. Iya. Bohlam. Terserah dia lah mau main lampu itu. Akhirnya saya ketiduran. Nggak lama tiba-tiba lampu yang itu yang saya nyalain langsung mati. Di gedung itu mati. Ya belum bayar kali, belum bayar. Nggak ada Tapi di pos titik saya gitu. nyala. Beda gardu. Beda gardu. Sama. Terus. Langsung pas yang saya ketiduran, pas ketindihan tuh langsung mati. Langsung panik saya langsung pas kelepas dari ketindihan itu saya langsung lari keluar. Pakai celana nggak? Komedi banget. Ya siapa tahu. Film komedi banget. Waktu itu saya pakai celana, cuman nggak pakai baju. Pakai celana, pakai semua lah. Anjing masa ketindihan nggak pakai celana Kayak gimana? bokir ya. Asli, ceritain bokir. Terus Bang keluar, Bokir. langsung keluar. Keluar. Anjing ini kayaknya setan nih. Saya udah mulai panik. Betul. Itu pertama kali saya jaga malam tuh. Iya. Di hari pertama saya jaga malam langsung kayak gitu. Langsung setan ya. Nah pergantian shift jam 12 malam langsung teman saya bilang, saya datang kan dia datang. Saya duduk di depan dia datang, ngapain di luar? Saya bilang, tadi saya ketindihan. Iya. Dia bilang, biasa orang baru tuh biasa dicoba sama penghuni di sini. Dipakai berarti ya. Astagfirullah. dicoba. Ternyata ada seks bebas di sana. saya tanya sange sama orang timur. Atau mungkin dilihat, kayaknya orang ini mirip saya nih. jenis. Ya kalau yang ngomong dia mah aman Rasul. Ya kan saya yang ngerasain. Oh jadi gitu. Terus akhirnya besok-besoknya lagi kamu sudah siap pakai saya lagi gitu. Besok udah gak pakai baju. Enggak, besoknya ini pasti Disuruh bayar. Suruh bayar. teman saya bilang harus kasih sesajen. Kan di Bali harus kasih sesajen. Kalau kamu nggak kasih sesajen pasti kau ketindihan. Akhirnya saya bilang bohong nih. Iya. Pas jaga malam berikutnya saya nggak kasih sesajen, ketindihan juga. Ketindihan juga. Padahal saya kan jaga malam kan Iya. sampai pagi tuh. Dari malam sampai pagi, dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Jam 7 pagi. Jadi saya udah putar lagu rohani, kan saya Kristen kan. Biar setan jangan Yang ketindihan. itu apa Tuhan Yesus baiknya luar Biasa. biasa. Betawi Kristen. Betawi Kristen. Tapi karena ini kan Tuhan Yesus Kristen baikin Timur luar jadi Timur, jadi lagu yang kayak Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik. Luar biasa lucu banget. Betawi Kristen. Gue pikir tadi Tuhan Yesus sudah berubah. Tidak berubah itu gue pikir. Iya itu juga. Itu lagu rohani. Lagu rohani. lagu Ketawa dong setan. Kan setannya Hindu mungkin. Oh benar. Ketindihan percuma, ketindihan juga. Akhirnya selama saya jaga malam berapa bulan di situ, saya jaga di luar, nggak masuk ke pos itu. Itu bukan ngejaga dong, liatin dong. Nongkrong Iya, itu namanya. nongkrong depan Takut, bro. gedung. Tapi pas di luar itu nggak ketindihan. Nggak ketindihan karena saya nggak tidur. Berarti itu pos emang kasurnya setan. Iya. Bisa jadi. Lu Dan memang tempatin. tempatnya seram. Gedung kosong itu jarak dari gedung rumah-rumah tuh jauh. Sisanya hutan semua. Oh, ada gedung di tengah hutan. Tapi saya pas karena saya sering ketindihan pas jaga malam, akhirnya saya pakai sesajen tuh taruh. Iya. Dan Sajiannya- nggak ketindihan. Sesajennya apa? Iya, Isinya? sesajennya waktu itu lo apa? Canang, dupa. Canang tuh. Canang tuh yang kayak kan kau pernah ke Bali kan? Yang Yang di setiap sudut jalanan iya, tuh ada. ada di jalanan tuh ada Oh tuh. itu kan ada udah beli sepaket ya, udah Iya, yang itu biasanya 10.000 isi 3 tuh. isi 3. Jadi saya beli, saya taruh tuh. Di saat itu lu taruhin gituan, itu nggak ada apa-apa, Nggak ada gangguan. apa-apa. Oh. Dan anjing saya bilang anjing. Akhirnya pakai itu mulu. Akhirnya pakai itu. Tapi Jadi saya pas gaji saya lu, taruh, gaji lu habis buat begituan doang. iya. Nah, nggak untung dong lu jaga. Cuman kan jaga malam kan nggak setiap hari jaga malam. Oh, di shift gitu ya Di ganti-ganti shift ya. gitu. Akhirnya terus sampai akhir masih udah nggak digangguin lagi gara-gara sejen itu. Jadi lu sajen terus. Iya tiap kalau hari. saya nggak ada uang ya pasti ketindihan. Ketindihan lagi. Laper, setan laper ya jadi ya. Masa harus disogok terus? Diganti momogi nggak bisa gitu. Iya, yang lebih murah. Momogi kan Superstar Tapi nggak boleh. teman saya yang orang Bali nggak pernah ketindihan.
Kok bisa? Iya aneh setannya pilih kasih. ya. Ngincer ya. Ayo ini orang, saya pikir orang Bali saja yang tidak suka orang Timur, setan Bali juga. Oh emang orang Bali tidak suka orang Timur ya? Iya di sana kan banyak orang Timur buat keributan. Oh gitu. Makanya mereka suruh setan aja yang ganggu. Oh emang disuruh ya. Oh, disuruh. Itu doang Jer cerita serem lo. Ada lagi nggak? Itu nggak serem Jer, malah yang serem Iya. tadi kelakuan kita berdua. Iya. Bercandain cerita serem lu. Cerita serem. Tapi lu waktu pas ketindian itu sampai kesurupan nggak? Kan katanya ketindian. Mimpi. Hah? Mimpi ya? Mimpi. Mimpi. Kayak mimpi kalau dulu tuh sebelum di gedung kosong saya juga pernah ketindian. Hampir setiap saya jaga malam tuh pasti ketindian kalau saya nggak taruh sesajen. Sajen. Mimpinya apa maksudnya? Nah dulu di Dunkin Donat di daerah Denpasar, Jalan Sudirman itu dulu ada pernah cewek dibunuh. Jadi setan donat. Bukan. Donat gula. Donat gula. Pisang. Bukan. Jadi waktu itu saya ketindian. Jadi ceritanya tuh dia dibunuh, diperkosa, dibunuh Di sana. di tempat itu, jalan itu. Tapi saya cerita orang situ katanya dulu tuh sawah-sawah di situ. Terus Jadi dia dibunuh. tiba-tiba di sawahnya tumbuh donat jadi Dunkin Donat. Itu dibangun dulu. Oh, dibangun. Buat vanderen dulu. Kayak pohon ya. Dunkin Donut pohon. Iya, iya. Terus. Akhirnya pas saya ketindian tuh, itu juga saya mau kabur dari tempat kerja. Mimpi. Oh, Tadi bahas mimpi. Bahas Iya, mimpi kok jadi mimpi. kabur. Mimpi apa? Di mimpi itu tuh cewek itu diperkosa terus dibunuh di situ. Oh, jadi dikasih tahu ya. Dikasih jadi mungkin tahu. dikasih tahu. Saya bilang ini kayaknya Benar. bohong kayaknya. Wah anjir. Oh kayaknya kamu masih meragukan waktu Iya. itu. Ternyata benar langsung ditunjukin di mimpi ya. Di mimpi tuh dulu tuh itu tempat sawah, belum ada jalan. Jadi saya tanya sama teman saya yang orang situ, dia bilang dulu ini sawah. Jadi anjing, kayaknya pernah cewek dibunuh di sini nih. Benar. Anjing ngeri banget. Jadi itu makanya penting. Kadang setan tuh dia muncul tuh bukan narsis aja, bukan biar FYP, enggak. Buat apa juga? Videoin Kadang bisa dong. dimonetisasi juga. Dia muncul tuh buat kadang pengen komunikasi, pengen menunjukkan sesuatu sama kita semua. Salah satunya yang tadi Jerry ini maksudnya dia nunjukin sesuatu kayak misalkan rap-rapan dan segala macem terus nggak selesai cuman terus dimimpiin itu ya. Ini gua kisah terjadinya tuh ini tahu gitu ya. Tapi saya juga pernah pengalaman anak indigo, maksudnya saya juga nggak percaya. Nggak percaya? Nggak percaya dia. Tadinya, awalnya saya awalnya. percaya. Heeh. Waktu itu kan saya masih suka main judi nih. Iya, serius ini fakta. Sampai sekarang juga nggak apa-apa, kayak Iya, nggak usah waktu nggak itu apa-apa, Jar. itu. Sekarang udah bertobat. Slot aja sekarang ya. Iya. Iya karena nggak ada. jadi waktu itu kan masih di Kupang nih di daerah saya nih. Itu kalau ada yang meninggal kita pasti main judi tuh offline. Iya. Gitu sih. Serius. Yang selanjutnya siapa yang meninggal nih gitu ya? Oh yang kalah meninggal lagi. Enggak, kalau tradisi di sana kalau ada yang meninggal biasanya tuh 3 hari setelah orang meninggal baru dikuburkan untuk yang Kristen. Iya. Jadi selama 3 hari orang datang melayat itu datang ada yang bukan melayat untuk sedih tapi main judi. Karena tradisi di sana begitu. Tahu bola yang 12 kayak bola jalan apa di sini disebut apa? Roulette. Oh, Ada yang roulette ya. ada yang bola adil kalau Iya. di Kupang itu bola guling. Angkanya sampai 12 tuh. Iya. Kalau bolanya sampai situ. Nah, gara-gara teman saya bilang, "Iya ada kedukaan di sana nih. Pasti ada judi. Ada judi. Ada bola yang ini, bola judi-judi ini." Nah, teman saya kebetulan indigo. Rumahnya lumayan jauh. Jadi teman saya, "Kau jemput dia." Pasti dia bisa tebak angka benar semua. Oh. Dibuat Dibuat judi. judi. Ini gue nggak dibuat judi. Serius ini fakta nih. Saya dalam hati, oh pasti saya akan kaya dalam ini kekayaan dalam judi. Kayak dalam waktu singkat Lucu loh banget ini. Ini orang mau berduka yang penting saya kaya. Kayak bener. Akhirnya ketebak. Datang sabar dulu. Sabar ini dia Sudah datang. sabarin masalah uang ini, masalah uang. Saya interview dia, gimana ini kamu betul ini indigo? Iya saya betul indigo. Dulu saya pas ada orang kedukaan main judi, saya buat sampai dia menang sampai bandarnya bangkrut. Oh keren nih. Akhirnya saya beli kalau di arak alkohol, kasih minum dia. Ini minum kita Mabok dong mabok dia. dulu. Iya. Jam 12 makan begadangnya 3 hari bisa sampai berhari-hari sampai Iya, malam. Jadi kasih minum dia bilang,
Udah mabuk dia langsung bilang kita cari binatang-binatang biar saya hirup jiwanya. Serius ini lucu banget. jadi saya teman saya kita bertiga naik motor, jalan ketemu ini tokek. Dia berhenti saya hirup ini nyawanya dia dulu. Mati tokeknya terus. Nggak mati, masih jalan. Tapi masih karena posisi masih akan kaya nih, jadi nggak peduli. Dia cari ya, dia bilang saya udah hirup binatang-binatang. Dia sambil jalan habis ngirup toket gitu kan ya. Enggak. Jadi jalan ketemu, dia bilang karena dia hirup tokek kan, saya bilang ini kita di hutan aja, ada binatang banyak, kau hirup aja, harimau juga kau hirup. Sampai di hutan ya. Lama. Hewannya banyak ya. Saya dengan teman saya bisik, oh kayaknya kita kaya beneran. Jalan sampai di tempat duka. Dia di belakang. Kan angkanya 1 sampai 12 kan. Dia bilang, Jer, isi angka 12. Oh. Uang saya waktu itu 100.000. 100.000. Saya udah tukar nih, ada 10.000, 20.000. Saya taruh 20.000. 20.000 doang, tidak semuanya. Tidak semuanya. Jangan all in ya, santai. Biar senang, biar bandarnya pelan-pelan dia kalah. Taruh 12. Langsung ding, bola benar di 12. Dapat berapa? Saya sampai tepuk tangan. Dapat berapa? Dapat berapa pas 20.000? 20.000, 200.000. Langsung 200. 10 kali lipat. 10 kali lipat. The best. Kalau naruh 1 juta, 10 juta loh. Saya taruh, dia bilang angka berapa? 7. Salah. Wah. Saya bilang kok salah? Dia bilang sabar biar bandarnya jangan ketahuan. Kali ini benar. Saya taruh kan 30.000. Sisanya semua tuh saya taruh di bandar. Taruh semua. Di berapa? Nebak nomor berapa? 6. 6. Yang kena 12 lagi. Emosi saya. Kau pulang aja daripada saya pukul. Dari situ saya nggak mau percaya anak indigo lagi. Oh, gue pikir tuh tadi apa loh Mas? Maksudnya nggak percaya itu karena meleset, ternyata kesurupannya bohong. Ini ada main judi ternyata. Disuruh nebak judi. Salah, lu bukan indigo. Tapi kan Apaan sih? dari dia punya yang dia datang saya interview kan dia bilang dia udah pernah bantu teman-temannya. Enggak, ini udah kalaupun indigo salah. Ngapain diajak main judi? Ngapain dibikin mabok? Ngapain dia minta nyari binatang diturutin? Itu kan udah gak masuk akal semua. Karena dari pengalamannya dia cerita tuh dia pernah bantu orang yang suka main judi tuh menang. Apaan sih Jer? Berarti salah dia. Lu bisa nggak percaya sama indigo karena indigonya indigo bohongan. Ya, bisa jadi. Itu mah yang nggak gua tonton. Maksudnya nggak kayak yang gua tonton di YouTube. Dan itu pengalaman waktu SMA. Setelah itu saya ketemu sama yang indigo lagi, saya nggak mau percaya. Kenapa? Saya takut dia hirup binatang lagi. Nggak usah. Soalnya gini, sebagai orang Indonesia kita tuh harus percaya hal-hal mistis. Nah. Banyak orang Indonesia percaya hal-hal mistis. Berarti lu nggak percaya, lu bukan orang Indonesia lu ya. Saya Orang orang Indonesia, Afrika. Tiba-tiba. Soalnya ada nih ini ya. Ada riset soalnya kenapa banyak orang Indonesia masih percaya hal-hal mistis nih. Guru besar Antropologi Budaya Universitas Gadjah Mada Hedi Sriam Saputra mengatakan bahwa masyarakat masih menilai beragam hal magis seperti sihir, santet, hingga babi ngepet adalah cara cepat menyelesaikan masalah gitu. Karena itu. Karena semuanya bisa selesai. Iya, saya tuh percaya antara percaya dan tidak juga. Mungkin ketemu yang bohong. Mau disantet dulu. Iya, diguna-guna paku ada dalam perut lu. Dalam perut. Kalau enak kalau bangun rumah tinggal gini. Nah, kalau di daerah bapak saya tuh terkenal dengan daerah santet. Di daerah Bapakmu disantet ya? Iya, bapak saya disantet. Bapak saya disantet. Iya. Oh iya, sakit tapi. Bapak saya tuh dulu tuh ini cerita fakta nih. Bapak saya tuh dulu panarusan nih. Panarusan tuh apa? Berburu rusa. Dia panah nih. Nah, orangnya juga rusanya di tengah dan orangnya ada di sana. Jadi dia panah rusa, lepas rusanya kabur. Panahnya tuh kena orangnya, kena kaki. Kena kaki doang tapi. Iya. Tapi kalau panah kayaknya nggak doang maksudku. Itu sampai tembus kayaknya. Iya. Iya, karena bapak saya panik kan, jadi bapak saya langsung cabut. Tarik, aduh. Jadi luka semua tuh. Luka amputasi jadi. Bapak saya kabur. Akhirnya disantet bapak saya. Jadi nggak bisa lihat. Oh iya. Iya, itu fakta. Oh, berarti bokap tuh sebelumnya bisa lihat dulu. Bisa lihat. Tiba-tiba buta gara-gara santet. Awalnya saya nggak percaya, pasti sakit mata nih. Cuman karena saya SMP di sana,
Dan orang satu kampung tuh cerita. Dan yang santet tuh saya tahu orangnya. Gitu. Cuman gara-gara rusak. Ya, kita datang di studio. Orang yang santet. Dia datang udah bisa lihat. Udah bisa lihat. Kan udah keluar pulau. Siapa tahu santetnya di pulau. Masa kayak batu ponari? Iya. Masa sakit kayak batu ponari? Itu batu dong. Keluar bola, lah. Jadi harus ini dong positioning lu. Percaya nggak percaya? Percaya apa enggak? Tadi percaya nggak orang Ya udah mungkin karena saya nggak percaya karena ketemu yang bodong-bodong. bodong-bodong. Tapi kan dari udah. cerita yang bapak saya tuh saya percaya. Iya, makanya berarti benar disantet. Berarti Tapi saya ada. bersyukur juga setelah bapak saya disantet kan dia masih bisa bakatnya main musik. Coba deh nggak disantet pasti. Apa lu Stevie Wonder? Terus bukan TV. Bukan. Bukan. Ya kan Stevie Wonder nggak bisa lihat main musik. Ah itu bapak saya terinspirasi dari itu. Terinspirasi Makanya dari dia itu. Panah Rusa Oh jadi Stevie Wonder dulunya Panah Rusa dulu. Kena santet dulu itu makanya dia begitu. Masa orang luar ada santet. Gue tuh soalnya pernah punya pengalaman ini. Magang. Enggak dong, masa cerita magang gue taruh di cerita horor. Ya kan magang serem Om. Iya. Enggak, gue bokap gue tuh pernah ditaruhin ini loh, apa namanya, tanah kuburan. Jadi ada yang nggak suka, terus ditaruhin tanah kuburan di sekitar gerobak, bahkan ada di gerobak gitu. Dan emang pada saat itu akhirnya jadi sepi. Tapi itu jadi diberesin. Karena sepi mungkin tanah kuburannya ditaruhnya ini ya sama kuburan ya. Kuburan males gitu ya. Oh dikira TPU. Dikira TPU ya. Ada pelang TPU. Ada pelangnya juga ya gitu. Baliknya baru warung gua kan. Kenapa TPU? Kuburan gitu. Sedikit aja bisa. Ya, segumpal gitu. Sebenarnya yang dalamnya tulisan Arab terus ya. Apa tuh namanya? Ada biasanya gitu. Oh yang bacaan-bacaan gitu ya, Bacaan-bacaan. gulungan-gulungan kecil gitu. Enggak Masku. Enggak. Ini tanah toh. Enggak tahu waktu itu pada saat itu tuh bokap langsung ngasih asumsinya itu tuh tanah kuburan. Karena kalau tanah biasa kayak ngapain ditaruh di sini gitu. Ini kayaknya udah emang mau ngerusak. Karena ada kayak gitu tuh, ada apa namanya, mitos-mitos goib. Kalau dagangan orang biar rusak tanah kuburan kayak gitu. Waktu itu diberesin, dimandiin air kembang aja waktu itu gerobak gue. Bener kan tapi. Tapi jadi wangi kembang sekarang masih sepi. Tapi wangi kembang doang sekarang. Itu gue percaya kalau gitu-gituan. Makanya pas dia cerita tuh gue kayak anjing ya juga ya gitu. Tapi kalau lu gak percaya sama indigo, lu keterlaluan bro. Nih soalnya kita mau buktiin, kita juga udah sempet nanya di Instagram. Ini ada pengalaman biar lu makin percaya. Lu juga bikin gak? Lu bikin gak? Bikin. Lu bikin juga? Bikin di Instagram. Tapi minta hotspot. Minta hotspot. Ini horor sih. Kalau ini horor sih ya. Ini gue spotin. Udah nyala Jan. Gak ada jaringan di sini. Udah nyala. Nih gue dulu ya Mas gue. Gue semalam bikin nih. Ini pertanyaan gue. Besok Baladak membahas perhororan. Apakah kalian pernah punya pengalaman horor? Bisa dong diceritain. Yang bales. Oke, ini gue bacain ya. Air minum sama token listrik habis. Di dompet tinggal ceban. Takut banget sih itu. Iya sih emang lebih serem. Kadang yang kasat mata lebih serem dari yang tidak kasat mata. Iya kan? Nih kayak gini contohnya. Iya lebih serem, iya. Aci duit di dompet tinggal ceban. Kasian banget anak muda. Mending gua 15. Maksudnya gini. Ya bahasa Jawa lagi. Kui wetenge isine gerobak mie ayame pade Mas. Iya. Apa artinya? Itu perutnya isinya gerobak mie ayam Pak D ya, bapak gua. Karena foto yang gua pasang ada temen gua modelnya kayak labu. Jadi atasnya kecil terus bawahnya gede gitu Mas. Sampai gerobak. Iya, dikiranya perutnya banyak gerobak. Kosong. Lihat rekening kosong horor sih. Tuh, bener lebih serem jadi dunia nyata ya. Berapa dulu tapi kalau udah 3.000 sih udah kacau sih. 3.000 rupiah. Wah punya banget nih bang. Apa? Nggak ada DM gua. Ada? Nggak ada. Nggak ada. Bisa Mas Wik banyak. Apa terus? Juga. Oh nih, lihat belahan bokong orang, maaf, gendut itu lebih horor daripada lihat pocong gundul. Oh, emang ada pocong gundul ya? Berarti kalau lihat pocong gundul harus dibuka dulu dong. Kan pocong kan pakai gituan gak kelihatan rambutnya. Wah, berarti nebak-nebak ya? Enggak. Pocong. Gundul ya? Enggak gundul, enggak takut ya, ya takut. Mohak kata dia. Apa pocong pangrok ini. Pas buka pita kayak. Enggak gundul ya. Cuma pita. Ya, salah cukur ini. Pocong Zidane ini mah gitu. Pocong Zidane.
Kasihan bener pocong gunung. Nih ada lagi nih. Waktu SD suka datang ke pagian, iseng bukain pintu kelas, pintu toilet gagangnya goyang sendiri. Otomatis kan sebetulnya SD internasional. Tapi dia otomatis tapi gitu jadi serem berarti. Itu setan tuh kadang waktu bokernya sama berarti. Pagi-pagi juga sama kita ya. Habis nasdukan, habis lontong sayur kena santan. Pasti kan begadang tuh setan. Makan-makannya kan terus makanan yang pagi-pagi kena santan langsung. Kena angin duduk. Angin duduk, bener. Nah, kalau setan mah udah cukup, nggak ada mati hidup lagi. Siapa tahu dia mati di dunia gaib hidup lagi. Iya. Apalagi. Nah Min, di rumah banyak hantu yang bergentayangan. Lah Mimin, emang gue urban Cikarang. Ini kan gue duit. Terus. Kelas 3 SD pernah lihat pocong di depan pintu. Matanya hitam, gede. Kain kafannya kotor penuh tanah. Itu tetangga lu jatuh kali ke lumpur. Iya. Bener. Tolong. Gitu kali ya. Naik gunung ditolongin pocong pas lagi berak. Terus. Oh, naik gunung ditongolin pocong pas lagi berak. Alhasil nggak cebok, langsung ke tenda. Ceceran di tenda. Wah, orang. Nah, memang yang dia berak tuh tempatnya pocong mau berak. Astagfirullah. Yang berharap yang nongol tai, yang nongol pocong. Dia berak. Sama-sama nongol. Gua bayangin lagi keden ya. Pocong makin masuk lagi. Yang keluar pocong. Pocongnya keluar makin dia ngeden. Ya Allah. Pernah ketemu Poci. Nah nih, pas KKN di pelosok kaki gunung di Jateng. Poci itu apa ya? Pocong Cina ya. Yang gini berarti kan. Iya. Yang dia gini tahan napas. Enggak tahu. Dikasih kertas yang tulisan Cina. Iya. Kalau tahan napas enggak ketahuan ya. Gitu-gitu ya. Di depannya. Dia pas jadi demo pas mau ceknya langsung. Iya. Jadi gini. Iya, jadi gak gerak deh kan. Aduh Poci lucu banget. Apalagi tuh? Oke. Pas lagi cuci piring, dari sela-sela pintu dapur ngelihat om aku sholat ada makmumnya. Oh. Makmum tuh selingkuh apa? omnya. Mamum tuh apa? Ada orang selingkuhan diajak sholat. Kenapa gak diajak staycation? Mamum tuh apa? Hah? Mamum. Susah nih jelasin nanti. Makmum itu ini apa? Parter sholat. Ini lo ashadu alla. Jamaah. Iya, itu lagi gimana? Makmum tuh jemaah, jamaah sholat. Imam tuh kan yang paling depan. Yang jamaah di belakangnya tuh makmumnya gitu. Kayak gitu Jer. Jadi tiba-tiba kayak ada tuh filmnya yang kayak gitu. Iya, kan ada film makmum gitu kan, yang jadi ngehantuinnya tuh pada saat kita sholat. Ikut sholat dia tuh ya. di belakang sholat juga. Ibaratnya kalau Kristen ikut nyanyi lah mungkin sholat. Iya, minum anggur bareng. Tuhan Yesus gitu. Tidak berubah. Tuh. Allah juga. Ini. Abis. Gue bilang besok podcast Balada Plus 62 mau bahas tentang setan ya. Terus ceritain dong kisah setan atau pengalaman setan lo yang lu paling suka. Coba apa aja sih? Ada banyak nih. Ada juga yang DM yang ini dulu ya. Ketemu Mas Kukuh. Wah? Ketemu Horor. Buset sekelas Poci lu. hampir bakar pohon diganggu kuntilanak. Tapi jadinya gua tebang tuh pohon besoknya. Kuntilanak. Tadi gue juga gitu kebayangin. Mas jangan mas. Kalau dibakar kan dibakar kan mereka dari api juga. Saya mandi gitu kali ya. Kalau dibakar, "Woi, mas. Gitu. Mas saya bercanda. Mas. Jangan ditebang. Ada lagi. Kasian banget ya. Pas gua kecil, anak perawan tetangga gua kesurupan sampai buka baju. Aduh lucu banget. Itu mah kesempatan. Lu mesum lu anjing. Aduh lucu banget. Masa ada orang kesurupan sampai buka baju? Iya. Setannya juga mesum tapi itu ya. Iya, mencabul semua ya. Cabul ya. Tetangga cabul, setan cabul. Zaman gua masih sekolah, pas waktu istirahat di kantin suka ada tuh bisikan pakai duit lu dulu.
Buset, setannya masa 100 minjem 100 ada kali masa. Minjem cepet. Ada lagi. Tidur dibangunin setan, megangin kaki gua, mukanya berubah wujud 3 kali sambil ketawa-tawa. Enak tuh, gak usah pakai waker ya. Iya. Langsung bangun dah gua sama itu. Kan waker kadang ntar dulu kalau Iya, udah dipakai berubah-ubah. Tiga kali berubah Setannya Prabowo, bunglon. Ganjar, Anies gitu ya. Horor banget mengingatkan tuh ya. pemilu setannya. Ayo pemilu sebentar lagi gitu. Jangan golput Jangan gitu ya, golput takutin ya. gitu, iya. Setannya kasih apa? Lagi. Riset peluang cuan pelihara babi ngepet sama tuyul buat para TKI di luar negeri biar susah ketangkepnya. Apa sih maksudnya? Apaan coba? Casper anaknya siapa bang? Bener juga ya. Casper anaknya siapa? Anak bule lah pokoknya. Ya Udah pasti karena bapaknya yang bule. ketemu gentayangan itu. Iya. Kan jiwanya keluar, mereka kawin. Enggak, Casper dulunya orang, bukan lahir-lahir Bukan itu setan. beda. Casper tuh udah Beda, meninggal. Udah meninggal. Iya, saya tahu film kartun kan, di rumah kosong tapi dia setan yang baik kan. Betul. Setan yang suka ngelemparin batu ke kolam ikan tiap tengah malam. Gak tahu apa motivasinya itu setan. Gabut. Gabut ya, namanya setan, mau kerja nggak bisa, nongkrong nggak bisa, Atau sekolah bisa- nggak bisa. Bisa jadi teman-teman yang lain udah ini giliran saya gangguin orang nih, Oh, tapi dia gantian. nggak iya. Bingung gangguinnya apa ya, lemparin Gangguin ikan. Gangguin ikan. Oh, kalau nggak bisa gangguin orang, gangguin ikan. Mereka pakai sif-sifan juga. Lucu banget, nakutin koi. Temen gue minjem duit udah setahun kagak dibalikin dan kagak ada kabar sampai sekarang. Oh, akhirnya jadi setan dia, udah meninggal temennya. Mungkin gitu ya. Hantu penasaran. Penasaran. Mau mulangin gak sempet. Iya. Gue pernah lagi santai pada saat itu nggak ada orang, terus tiba-tiba pintu kayak kebanting padahal nggak ada orang. Oh iya, dulunya apalagi setannya mungkin itu jualan soto gebrak. Tuh, gebrak gitu. ya. Jadi banting-banting masih ke bawah sampai jadi setan juga banting-banting. Profesinya sampai akhirat. Ada lagi, gue nggak pengen ketemu setan. Kalau nama pengendara motor yang kayak setan sering. Oh. Yang geber-geber gitu. Jadi kayak Ghost Rider ya maksudnya. Oh, Ya kan? Pengendara keluar motor. api di jalan lah ya gitu. Kan naik motor juga tuh. Takutlah pada yang kasat mata tuh, bener kan? Kayak yang gue bilang tadi, Yang nggak usah tiba-tiba takut muncul. setan. Bukan, yang itu yang suka minjem tiba-tiba muncul minjem 100, lebih takut. ya. Itu lebih serem. Nah, itu Rekening mah manusia kosong. sifat kayak setan. Sangat kayak setan. Dikejar maling yang udah meninggal bang, itu serem banget. Maling yang udah meninggal. Maling yang udah meninggal. Oh, jadi pas kejar-kejar dipukul mati. Oh iya, jadi setan. Jadi setan. Lebih serem. Kasian banget udah bonyok. Katanya lagi Masih jadi setan. Dipukul masa kan mati. Dipukul Tunggu masa. rumah lu gue akan curi ya. ada lagi kuyang masuk setan gak sih bang? Masuk. Kuyang tuh apa? Kuyang tuh masuk yang nggak sih? itu yang atasnya Orang. pala, bawahnya organ Oh, doang. Yang kayak di Itu- Thailand, Itu siluman kan? Siluman. Siluman. Undang Frisly yang bisa manggil arwah kapanpun dia mau dong. Yang makin lama suara setannya mirip. Oh, ada Frisly ya. Oh, itu yang kalau kesurupan gitu ya Mas Gu? Lagi nggak punya yang ada orang yang kelakuannya kayak setan. Nah sama tadi. Pinjam dulu 100, besoknya nggak dibayar, bang kuku setan emang ya. Nah itu. Tapi ada juga nih yang DM gue yang rada Iya, yang panjang. lu panjang yang mana? Panjang ada nih yang panjang nih. Itu yang kayak gue gak sih yang kayak pengen cerita terus kalau gue nggak di DM gitu, kalau lu Akhir tahun 90-an di rumah nenek gua kedatangan tamu beberapa orang pakai pakaian putih. Kayak pakaian haji katanya. pada mau mana asik. Tiba-tiba muncul depan pintu ada asap-asap. Buset kayak Indosiar ya. Ada asap dan ada cahaya. Jujur emang kayak di film-film horor jadul kata dia, bener. Bener kata dia. Kondisi pintu emang kebuka. Soalnya gue baru nyampe banget abis pindahan Jakarta Pontianak. Yang nyamper cuma nenek gua, nggak ada saksi mata karena nenek nyuruh semua orang nggak boleh keluar dari ruang keluarga. Terus nggak lama nenek masuk dan bilang udah nggak ada. Gua lari ke depan rumah, lihat kanan kiri nggak ada orang alias sepi. Rumah nenek gua gangnya kecil, nggak bisa masuk mobil, jadi nggak mungkin mereka jalan masuk mobil. Long story short katanya, pas 2007 sampai 2009 nyokap dan gua akhirnya tahu kalau tiap ada kerabat, saudara atau tetangga yang mau meninggal, nenek pasti kayak ada yang ngunjungin. Karena nenek sering ngomong sendiri dan cerewet banget kayak orang lagi gosip di malam sebelum kita dapat berita duka. Seram. Karena gue masih penasaran sama kejadian tamu itu, gue coba tanya-tanya nyokap atau kerabat atau tetangga yang meninggal, ada yang meninggal nggak waktu itu. Terus kita baru pas lagi ngomongin itu nggak lama, gue pindah ke Pontianak waktu itu ada kerusuhan suku yang cukup besar di Kalimantan.
menemukan banyak korban jiwa di area rumah nenek gue. Kejadian Sampit dan itu berarti. Dayak. Iya, yang Sampit dan Madura itu. Besok gua ke situ lagi. Gak jadi dah gua. Oh iya ada acara sana. Paling kau kesurupan. Apa jadi supaya dua kesurupan? Kesurupan Yono. Ada Yononya. Kenapa Yono masuk ke gua emang gua ondel dimasukin orang. Ya udah pokoknya itu. Jadi kesimpulannya indigo itu ada Jer. Mau kayak apapun kita ada. Gua setuju sama Mas Kuko. Tapi balik lagi ke setiap orang. Mungkin ada yang percaya, ada yang tidak juga. Yang mau tidak percaya terserah, biar didatengin setan aja gue sumpahin. Biarin aja orang ada beneran. Biarin gitu. jadi digentayangin tindi lo sama. Nggak apa-apa. Tindi sama Dajjal lo gak bisa bangun. Dajjal kan segede gini, ditindi mejret lo sama Dajjal lo, biarin lo. Mati lu direvisi. Lah, kalau saya mati kan bisa berteman sama indigo. Sama ini. Belum tentu mau ditemenin. Iya. Lu hidup aja banyak musuh apalagi mati. Lu jadi setan donat yang tadi itu. Iya. Masa saya setan di atas setan? Dimusuhin sama. Iya, setan di atas setan, udah setan yang minjem 100 itu udah setan di atas setan itu udah. Lu tuh nggak percaya indigo tuh udah salah, Udah Jerry. salah. Indonesia tuh harus percaya Ya begituan. karena pengalaman pertamanya langsung hirup binatang dan binatangnya nggak mati. Udah. Tetap saja udah hirup binatang udah sudah. Udah, pokoknya itu aja dari kita. Iya. Terima kasih banyak yang Indigo udah tuh menonton. ada, teman-teman. Indigo itu mau ada nanti. Indigo tuh nggak ada. Pokoknya mau ada mau enggak yang penting ada ya. Iya. Dan kalau mau ada lagi adalah podcast Belada Plus 62. Betul Lu bisa sekali, taktikan Mas di mana? Di tip-tip pastinya kalau lu mau lihat lengkapnya, tapi kalau cuma mau dengar suaranya aja bisa di mana, Jerry? Postify. Spotify. 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 Sama di mana? Apa? Noise. Noise. Itu ya. Beda. Pokoknya kalau mau dengerin di situ. Terima kasih banyak. Semoga kita didekati anak-anak indigo. Semoga biar bisa berkomunikasi dengan setan. Ya. Betul Jangan. sekali.